Halo teman-teman, kali ini kami mau jalan-jalan ke Solo seharian. Rencananya kami bakal keliling kota, kulineran, dan sekalian belanja juga. Ada beberapa tempat menarik yang bakal kami kunjungi hari ini, dan mungkin bisa jadi referensi buat kalian yang lagi ngerencanain trip ke Solo. Pokoknya hari ini bakal seru, jadi jangan kemana-mana, ikuti perjalanan kami ya. Hari ini kami berangkat dari Temanggung jam setengah 6 pagi. Masih gelap sedikit, tapi suasananya enak banget. Sebelum lanjut jauh, kami mampir dulu ke Magelang buat ambil mobil sewaan yang sudah kami booking sebelumnya. Destinasi pertama tentu saja cari sarapan, dan pilihan kami jatuh ke Salad Solo Tenda Biru. Tempat ini sudah lama banget ada di wishlist kami, dan akhirnya kami baru kesampaian sekarang. Total perjalanan dari rumah sampai ke lokasi sekitar 2,5 jam dengan jarak kurang lebih 100 km. Kami pilih lewat jalan tembus dari Magelang, naik ke arah Ngablak, lanjut Kopeng, lewat Pasar Getasan, dan nanti keluarnya di jalur Semarang Boyolali, tepatnya di Tengaran. Sepanjang jalan, pemandangannya luar biasa. Kiri kanan hijau semua, udara masih segar karena kami berangkat pagi, dan cuacanya juga cerah banget. Di sisi kiri jalan, kami bisa lihat Gunung Telomoyo dan Gunung Andong. Sementara di sisi kanan, Gunung Merbabu berdiri gagah banget. Rasanya perjalanan jadi nggak terasa jauh karena mata dimanjakan terus. Jalan ini sebenarnya jadi alternatif yang menghubungkan Salatiga dan Magelang tanpa harus muter jauh ke utara lewat Ambarawa dan Bawen atau ke selatan lewat Jogja. Kalau kalian suka belanja sayur segar, bisa banget mampir ke Pasar Tegalrejo, Pasar Ngablak, Pasar Kopeng, atau Pasar Getasan. Sayurannya lengkap, masih segar, dan harganya juga lebih terjangkau. Soal kondisi jalan, menurut kami cukup bagus. Naik turunnya ada, tapi nggak terlalu curam, masih aman dan nyaman dilewati baik pakai mobil kecil maupun motor. Untuk perjalanan kali ini kami sewa Toyota Agya G CVT tahun 2025. Mobilnya cukup nyaman dan pas banget buat perjalanan jarak menengah seperti ini. Perjalanan pagi dengan udara sejuk, pemandangan gunung di kiri kanan, dan tujuan sarapan enak di Solo, rasanya trip hari ini sudah terasa menyenangkan, bahkan sebelum sampai tujuan. Setelah lewatin jalan naik turun yang berkelok dengan view gunung di kiri kanan, hutan, kebun, sampai pasar sayur, akhirnya kami keluar dari jalur itu. Sekarang kami sudah masuk ke Jalan Raya Semarang Solo, tepatnya di daerah Tengaran, Kabupaten Semarang. Jalan utamanya cukup lebar, relatif aman buat nyalip truk yang biasanya jalan pelan. Memang masih naik turun tapi nggak terlalu curam, aspalnya juga halus dan jarang ketemu lubang. Akhirnya kami sampai di Boyolali yang dikenal sebagai kota penghasil susu sapi. Di sini kami cuma mampir sebentar ke kamar mandi dan beli beberapa jajanan buat nemenin perjalanan selanjutnya. Suasana kotanya terasa nyaman banget, vibes-nya tuh slow living, nggak terlalu ramai dan terasa lebih tenang. Udaranya juga relatif lebih sejuk dibanding kota Solo, mungkin karena letaknya memang lebih tinggi. Kami juga lewat Simpang Siaga Boyolali yang orang-orang sering sebut patung kuda, karena memang ada patung kuda berdiri di tengah bundaran. Biasanya kalau hari Minggu di sekitar sini ada Car Free Day yang cukup ramai, tapi kebetulan hari ini nggak ada, jadi kami bisa lewat dengan santai tanpa macet. Setelah melewati Boyolali, akhirnya kami sampai di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Ini adalah kota sebelum masuk ke Surakarta atau Solo. Dari bundaran Kartasura, kami lanjut jalan lurus ke arah timur. Nah, kalau ambil arah selatan, itu jalannya menuju Klaten dan Jogja. Kalau geser sedikit ke utara,
ada spot wisata heritage bekas pabrik gula seperti The Colomadu dan Rasa Madu Heritage. Dan kalau perut mulai keroncongan, bisa banget mampir makan di gubuk makan Mang Engking. Perjalanan makin dekat ke Solo, suasananya pun makin terasa. Akhirnya kami sampai juga di kota Surakarta atau yang lebih akrab disebut Solo. Rasanya campur aduk antara lega dan lapar karena tujuan pertama kami tentu saja sarapan. Perut sudah mulai protes sejak tadi di jalan. Begitu masuk kota ini, suasananya langsung terasa berbeda, ritmenya pelan, tenang, dan nyaman. Solo memang punya nuansa slow living yang khas, nggak terburu-buru tapi tetap hidup. Setelah melewati flyover Purwosari, kami masuk ke salah satu jalan yang paling ikonik di kota ini, yaitu Jalan Slamet Riyadi. Jalan ini seperti urat nadi di kota Solo, lebar, rindang, dan yang paling unik, di sisi jalannya ada rel kereta yang masih aktif sampai sekarang. Rel ini kadang dilalui kereta uap wisata, kereta uap Jaladara yang berjalan pelan menyusuri tengah kota. Selain itu, ada juga kereta api Batara Kresna yang setiap hari beroperasi. Kereta ini menghubungkan stasiun Purwosari sampai stasiun Wonogiri dengan tiket sekali jalan cuma Rp4.000 saja. Tiketnya bisa dibeli lewat aplikasi KAI Access atau langsung di stasiun. Sayangnya hari ini kami kurang beruntung, nggak ada kereta yang melintas saat kami lewat. Padahal rasanya pasti seru banget bisa lihat kereta jalan berdampingan dengan kendaraan di tengah kota. Tapi ya sudah, sekarang saatnya fokus ke tujuan utama. Cari sarapan dulu sebelum makin lemas. Solo kami datang. Sampai di Selat Tenda Biru, pilihan menunya ternyata banyak banget. Dan yang bikin makin senang, harganya ramah di kantong, mulai dari 10 ribuan aja. Karena ini tempat khasnya selat, tentu kami pesan selat Solo dengan daging sapi dan galantin. Minumnya teh anget khas Solo yang rasanya wasgitel, wangi, panas, sempat, legi, dan kental. Bener-bener nikmat. Selatnya sendiri enak banget, kuahnya asam manis segar, sayur dan dagingnya empuk, lembut di mulut. Oh iya, kalau parkiran depan penuh, tenang aja. Masih ada parkiran di bagian belakang restoran, atau kalian juga bisa parkir di pinggir jalan sekitar sini. Kalau mau coba tempat lain, bisa juga mampir ke Selat Boklis atau Selat Viens. Setelah puas sarapan, perjalanan kami lanjut ke kampus Universitas 11 Maret buat istirahat dan ngadem sebentar. Sudah lama juga rasanya nggak main ke sana. Dari lokasi sarapan jaraknya sekitar 7 km, kurang lebih 15 menit perjalanan. Kami kembali melewati jalan paling ikonik di kota ini, yaitu Jalan Slamet Riyadi. Sayangnya sampai Bundaran Geladak, kami belum beruntung melihat kereta lewat, padahal biasanya itu jadi momen yang seru banget. Kalau hari Minggu pagi sampai sekitar jam 9 atau jam 10, di sini biasanya ada Car Free Day, tapi karena kami lewat sudah agak siang, jalannya sudah normal kembali dan kendaraan ramai seperti biasa. Sepanjang jalan ini banyak banget tempat makan, mall, dan kafe yang bisa kalian coba. Sedikit ke utara ada Pura Mangkunegaran, dekat dengan pasar Triwido yang terkenal dengan barang vintage dan seni. Kalau mau ke mall bisa mampir ke Solo Grand Mall, dan di area ini juga ada Stadion Sriwedari plus deretan toko buku bekas favorit mahasiswa di belakangnya. Setelah menyusuri Jalan Slamet Riyadi sampai ke ujungnya, akhirnya kami tiba di Bundaran Geladak. Nah, dari sini kalian bisa pilih mau kemana. Kalau ambil arah selatan, malam hari kalian bisa mampir ke alun-alun kidul Surakarta. Di sana banyak banget jajanan kaki lima yang menggoda. Setelah itu bisa lanjut ke Keraton Surakarta Hadiningrat, lalu belanja batik di Pasar Klewer. Lengkap banget kalau mau wisata sejarah sekaligus belanja. Kalau ke arah timur, kalian bisa kulineran di Galabu. Dekat situ juga ada pusat grosir Solo buat yang mau belanja.
Dan jangan lupa cobain gelato di Gedung Juang 45. Tempatnya estetik banget. Sementara kami memilih ke arah utara, kami melewati Benteng Vastenburg, lalu Gedung Bank Indonesia Cabang Solo, terus Balai Kota Surakarta, dan sampai di Pasar Gede Harjo Nagoro. Karena kami datang mendekati perayaan Imlek, sepanjang jalan ini sudah terpasang lampion-lampion yang cantik dan bikin suasana terasa hangat dan meriah. Rasanya beda, lebih hidup dan penuh warna. Kalau kalian punya waktu, sempatkan mampir ke Pasar Gede ya. Selain belanja kebutuhan, di sini juga banyak jajanan tradisional yang enak-enak. Solo memang selalu punya cara sederhana untuk bikin kita betah berlama-lama di sini. Akhirnya kami sampai di Universitas 11 Maret Surakarta. Ini kampus utamanya yang ada di Kentingan. Kalau kalian jalan terus ke arah timur, nanti bisa sampai ke Solo Safari dan juga ke Sungai Bengawan Solo. UNS sendiri sebenarnya punya 6 kampus, 5 ada di Solo dan satunya lagi di luar kota. Nah, yang kami datangi ini kampus pusatnya. Begitu masuk rasanya langsung adem banget. Pohonnya besar-besar dan rindang. Bikin suasana sejuk walaupun di siang hari. Karena hari ini hari Minggu, kampusnya lagi sepi, nggak ada aktivitas perkuliahan. Jadi kami bisa lebih leluasa berkeliling. Di samping gedung rektorat, ada danau kecil yang bisa kalian datangi buat duduk santai atau sekadar istirahat sejenak. Kalau ke bagian belakang kampus juga ada tempat ibadah yang lengkap untuk semua agama. Fasilitas olahraganya juga ada, termasuk stadion yang bisa dipakai. Kami sendiri kesini cuma mau keliling, lihat-lihat dan sedikit nostalgia. 4 tahun di sini penuh cerita, kalau saya sih 6 tahun di sini. Jadi rasanya campur aduk antara senang, kangen, dan bersyukur bisa balik lagi ke tempat ini. Perjalanan kami lanjut lagi, sekarang waktunya cari makan siang. Kami mampir ke Solo Grand Mall dari UNS tadi cuma sekitar 15 menit, jaraknya juga nggak sampai 7 km, jadi nggak jauh banget. Begitu masuk area parkir, kami harus naik sampai lantai 5 lewat jalur yang muter terus ke atas. Asli, lihatnya aja sudah bikin agak pusing. Di dalam mall ini pilihannya lengkap banget, mau makan berat, jajanan ringan, sampai minuman kekinian juga ada. Untuk makan siang ini, kami pilih yang simpel dan menggoda. Kami pesan ayam geprek keju mozzarella dan es teh di ayam geprek ke Prabon Express. Rasanya nikmat banget, perpaduan asin pedas plus lelehan keju mozzarella di atasnya itu mantap banget. Ditambah es teh Solo yang manis tapi masih ada rasa sepet khas tehnya. Jadi makin seger, harganya juga ramah di kantong. Satu porsi cuma sekitar 20 ribuan aja. Setelah puas makan siang dan perut sudah kenyang, perjalanan kami lanjutkan lagi. Kali ini tujuannya ke Mika Store. Toko ini khusus jual berbagai macam pakaian wanita. Modelnya update dan pilihannya juga lumayan banyak. Lokasinya ada di sekitar kampus UMS, jadi nggak terlalu jauh dari pusat kota. Dari Neo Solo Grand Mall tadi jaraknya sekitar 5 kilometeran, ditempuh kurang lebih 15 menit aja. Masih santai banget jalannya. Kami sendiri sebenarnya sudah sering kesini dari dulu, jadi rasanya kayak nostalgia juga. Mampir lagi ke toko yang sudah beberapa kali kami datangi sebelumnya. Begitu masuk Mika, pilihannya langsung bikin bingung. Modelnya banyak, warnanya lengkap, dan stoknya juga lumayan banyak banget. Tempat ini cocok banget kalau kalian ajak istri, pacar, atau pasangan kalian belanja baju baru. Harganya juga masih ramah di kantong, mulai dari 100 ribuan untuk bajunya.
Jadi rasanya pengen ambil beberapa sekaligus. Di sini juga ada banyak pilihan jilbab. Kalau mau coba, tenang aja. Ada kamar pas dan bisa bawa 2 baju sekaligus buat dicoba. Naik ke lantai 2 masih ada lagi pilihannya. Celana panjang, rok, pokoknya lengkap banget. Setelah dari Mika, kami lanjut ke Mau Store. Lokasinya dekat Jalan Slamet Riyadi sama Stadion Sriwedari. Dari sini cuma sekitar 5 kiloan aja, nggak sampai 15 menit sudah sampai. Rencananya kami lewat depan Stadion Manahan sekalian jalan-jalan keliling kota. Ini dia Stadion Manahan. Stadion ini masih sering dipakai untuk berbagai kegiatan termasuk pertandingan sepak bola. Area sekelilingnya juga enak buat lari dan parkirnya luas banget. Akhirnya kami sampai di Mau Store. Toko ini fokus jual kaos polos dengan berbagai macam ukuran dan warna. Harganya mulai dari 50 ribuan per biji. Kalau pilih warna spesial atau ukuran yang lebih besar, biasanya ada tambahan sekitar 25 ribuan. Pilihan warnanya banyak banget, sampai bikin kami bingung mau ambil yang mana. Selain kaos, di sini juga ada celana pendek kalau kalian mau sekalian belanja. Lokasinya persis di pinggir jalan, jadi aksesnya gampang banget. Nggak perlu masuk gang sempit, tinggal berhenti dan langsung masuk ke tokonya. Destinasi selanjutnya adalah kafe yang ada di daerah Solo Baru. Secara administratif sih, ini sudah masuk Sukoharjo, bukan Surakarta lagi. Kami menuju ke hutan lokal kafe, jaraknya sekitar 8 km dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit. Nanti di perjalanan kami akan melewati Keraton Surakarta Hadiningrat dan alun-alun kidul Surakarta. Kalau kalian mau belanja pakaian, bisa mampir ke Pasar Klewer. Atau kalau kalian cari busana muslim, bisa ke kawasan Kauman yang ada di sebelah timur alun-alun kidul. Kami melewati Keraton Surakarta Hadiningrat. Sampai sekarang keraton ini masih aktif dan masih ada aktivitas di dalamnya. Kalau mau masuk, tiketnya sekitar 10 ribuan per orang. Atau kalau cuma mau foto-foto di tempat bangunannya juga sudah bagus banget. Di bagian depannya juga ada area parkir yang luas. Jadi kalau kalian pakai mobil, parkirnya leluasa banget. Setelah melewati Keraton Surakarta Hadiningrat, kami lanjut melintasi alun-alun kidul Surakarta. Kalau malam hari, tempat ini ramai banget. Banyak yang jualan jajanan dan suasananya hidup. Tapi kalau pagi sampai siang seperti sekarang, masih relatif sepi. Kadang di hari-hari tertentu, bagian tengahnya dipakai buat gelaran pasar malam. Suasananya mirip seperti alun-alun dekat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di tengahnya juga ada 2 pohon beringin kembar yang ikonik. Dan gak jauh dari sini ada kandang kebu bule yang jadi bagian dari tradisi keraton. Akhirnya kami sampai di hutan lokal cafe. Lokasinya dekat area Solo Baru. Jadi kalau kalian lagi main ke Pakuan Mall atau The Park Solo, bisa banget sekali mampir ke sini. Menariknya lagi, di belakang kafe ini juga ada hotel yang namanya Rumah Batu Butik Hotel. Jadi konsepnya memang satu area yang nyaman buat staycation sekaligus nongkrong. Begitu masuk, suasananya langsung terasa tropikal, banyak banget tanaman hijau dan ini bukan dekorasi plastik ya, tapi tanaman asli semua. Kebayangkan ademnya kalau siang hari duduk di sini, tempatnya nyaman banget buat nongkrong, kerja atau ngerjain tugas. Parkirnya juga luas, jadi kalau bawa mobil nggak perlu khawatir. Lokasinya persis di pinggir jalan, jadi aksesnya gampang tanpa harus masuk gang sempit. Buat kalian yang suka foto-foto, tempat ini juga estetik banget. Banyak spot menarik yang bisa dipakai buat foto. Apalagi kalau datangnya pagi sampai sore supaya cahayanya bagus dan nggak gelap. Sayangnya kami sampai di sini sudah sore menjelang malam, ditambah hujan pula. Jadi agak kurang leluasa buat ekspor dan foto-foto. Untuk harga makanannya standar kafe, minuman mulai dari 20 ribuan, makanan ringan juga sekitar 20 ribuan, dan makanan berat mulai 50 ribuan. Kami sendiri cuman pesan camilan dan minum. Rasanya enak, nyaman, dan pas banget buat nutup perjalanan hari ini. Setelah puas nongkrong, kami lanjut cari makan malam. Pilihan kami jatuh ke Gudeg Podomoro. Dari hutan lokal tadi jaraknya sekitar 7 km. Kurang lebih 18 menit perjalanan, tempatnya bisa dibilang hidden gem. Masuknya agak ke gang-gang sempit, tapi tenang, mobil masih aman kok buat lewat.
Kami sudah sering banget makan di sini. Dari dulu, harganya murah banget. Mulai dari 10 ribuan sudah dapat nasi sayur dan lauk telur goreng. Kalau kalian beruntung dan telurnya masih ada, langsung ambil aja. Enak banget, serius. Kalau lagi habis, pakai lauk ayamnya juga nggak kalah enak. Ditambah teh khas Solo hangat, makin nikmat, murah, enak, dan rasanya dari dulu nggak pernah berubah. Tujuan terakhir kami tentu saja pulang ke rumah. Tapi sebelum itu kami harus mengembalikan mobil dulu ke tempat sewa di Magelang. Perjalanan kali ini sekitar 85 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam. Kami nggak lewat tol, jadi lewat jalur yang sama seperti waktu berangkat tadi. Bedanya sekarang sudah malam dan hujan mulai turun. Sepertinya nanti di atas bakal ketemu kabut juga, lumayan menantang. Tapi semoga perjalanan pulangnya tetap aman dan lancar. Perjalanan pulang ini kami lewat Boyolali lagi, tapi kali ini nggak mampir seperti tadi siang. Bensin masih cukup, jajanan masih ada, dan perut juga sudah kenyang karena sudah makan malam. Jadi tinggal lanjut jalan aja. Hujannya ternyata masih turun di sini. Sepertinya memang merata ya dari tadi. Rintiknya cukup konsisten, bikin suasana makin tenang. Kalau malam hari begini, kota Boyolali nggak terlalu ramai. Jalannya relatif lenggang, lampu-lampu jalan memantul kena air hujan. Suasananya terasa syahdu banget, rasanya benar-benar slow living. Mungkin juga karena hujan, jadi orang-orang lebih memilih di rumah. Udara sudah pasti adem, bahkan cenderung dingin. Jujur saja, suasana seperti ini tuh cocok banget buat langsung istirahat, tarik selimut, dan tidur nyenyak. Tapi kami masih harus lanjut perjalanan, semoga sisa perjalanan malam ini tetap aman sampai tujuan. Akhirnya tiba juga di momen yang sudah kami perkirakan dari awal, jalur Ketasan sampai Tegalrejo, Magelang. Ini bagian paling menantang dari perjalanan pulang kami ini. Jalannya naik turun, berkelok gelap, dan mulai diselimuti kabut. Ditambah lagi suasananya sepi, sesekali memang ada kendaraan lewat, tapi selebihnya benar-benar sunyi. Hanya lampu mobil dan garis jalan yang menemani malam. Untungnya sekarang kondisi jalannya sudah jauh lebih baik. Aspalnya sudah mulus, dan beberapa titik juga sudah dilebarkan. Jadi walaupun minim penerangan, kami nggak terlalu khawatir soal lubang atau jalan rusak. Meski suasananya cukup menegangkan, kami tetap merasa tenang dan nyaman dengan mobil yang kami pakai sekarang. Suspensinya tergolong nyaman, jadi saat lewat jalan naik turun tetap terasa stabil. Kabinnya juga lebih lega dibanding generasi sebelumnya, jadi duduk lama nggak terasa sempit atau pegal. Fitur keamanannya juga sudah ada, PSC, jadi lebih bikin percaya diri saat melewati tikungan dan jalan licin karena hujan. Setirnya bisa diatur naik turun, sandaran kepala terpisah dan bisa disesuaikan. Di balik setir ada pedal shift sampai 7 percepatan. Lampunya sudah LED jadi lebih terang dan sudah keyless entry, nggak perlu colok kunci lagi, cukup tekan tombol di gagang pintu. Menurut kami, mobil ini sudah cukup menarik untuk dimiliki. Tinggal tambah kamera mundur, head unit yang support Android Auto, dan spion lipat otomatis. Rasanya sudah makin lengkap buat jadi teman perjalanan jauh seperti ini. Banyak yang mungkin penasaran sebenarnya habis berapa sih untuk perjalanan kali ini? Nah, ini dia kami rincikan. Mulai dari sewa mobil, bensin, makan, ngopi, sampai jajan-jajan kecil selama di Solo. Totalnya cuma sekitar 1 jutaan aja, cukup hemat ya untuk perjalanan seharian. Tapi perlu diingat juga, kami di Solo hanya dari pagi sampai malam, jadi memang tidak menginap. Kalau kalian berencana menginap 1 atau 2 malam, tentu biayanya bisa sedikit lebih besar. Tapi secara keseluruhan, jalan-jalan ke Solo memang masih ramah di kantong. Akhirnya selesai juga perjalanan kami ke Solo hari ini. Walaupun kami dulu pernah tinggal di sana cukup lama dan sudah sering bolak-balik ke Solo, entah kenapa rasanya tetap gak pernah bosan. Selalu ada alasan buat kembali. Kulinernya enak-enak, tempatnya menarik, dan yang paling bikin seneng, harganya masih ramah di kantong.